Shalom, jemaat yang terkasih. Bersyukur kita pagi hari ini kembali dalam persekutuan Selasa kita, di mana kita bulan Oktober ini bulan keluarga, begitu ya. Sehingga firman kita hari ini pun akan meneguhkan kita dalam sisi kehidupan berkeluarga. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita bersahati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan bersyukur ya Bapa buat cinta kasih kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan yang terus menuntun dan meneguhkan kami. Dan saat ini sebagai wujud kami sungguh-sungguh mau menerima tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu sebagai peneguh kami sehingga ketika menghadapi suka duka, tantangan dalam keluarga kami pribadi lepas pribadi, kami memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah itu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, khususnya Bapak Ibu yang ada di Zoom, pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus pasal 7, ayatnya yang ke-10 sampai 16, lanjutan dari bacaan Alkitab harian kita yang kemarin, hari Senin. Monggo Bapak terkasih Pak Pri untuk membaca bacaan kita. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai dengan 16. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak cemal. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Namun, kalau orang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari itu tidak terikat. Namun, Allah memanggil kamu untuk hidup di dalam damai sejahtera. Sebab, bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau akan menyelamatkan istrimu? Demikian firman Tuhan. Matur nuwun Pak Pri. Bapak Ibu terkasih, ketika kita membaca bacaan 1 Korintus pasal 7 ini, mungkin di kepala kita akan ada banyak hal yang muncul. Karena dalam konteks dari ayat kemarin, ayat 1 sampai 16 ini, ada banyak isu tentang kehidupan berkeluarga, begitu ya. Tapi sebelumnya kita mau lihat bersama-sama bahwa sekali lagi, mungkin pada umumnya kita sudah tahu bahwa Korintus salah satu konteks jemaat yang berada di kota besar, di mana di sana terjadi pusat perdagangan di Yunani dan terkenal dengan kehidupan moral yang bebas dan hedonisme. Korintus memiliki berbagai ragam agama dan budaya yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat mereka yang ada di sana. Nah, dengan latar belakang ini, maka Paulus sebenarnya sedang mau memberitahu kita di sana ada orang Yahudi dan non-Yahudi, bahkan mereka menghadapi berbagai tantangan etika dan moral di tengah budaya yang semakin permisif atau semakin buruk begitu ya. Sehingga surat Paulus ini ditulis sebagai respon untuk masalah-masalah yang muncul dihadapi jemaat Korintus, termasuk dalam hal ini mengenai seksualitas,
pernikahan, dan kehidupan berkeluarga. Nah, tiga isu ini yang diteguhkan dalam konteks satu pasal di ayat 7 ini begitu ya. Menariknya, Bapak Ibu terkasih, ketika ini disampaikan kepada jemaat, ini tidak lepas dengan konteks kita yang ada di Depok. Walaupun kita tidak di Jakarta, tapi tampaknya kita banyak ya, Bapak Ibu terkasih ya, khususnya kita keluarga besar GK Jeremia, jemaat kita yang dia tinggal di Depok tapi kerjanya di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang begitu ya. Artinya kita pun sebenarnya berada di dalam pusat tempat perekonomian berjalan, tempat berbagai macam agama, budaya berjalan, dan kita tidak pungkiri tantangan yang kita hadapi pun bermacam-macam. Bahkan melihat bagaimana berita yang ada di media, sungguh-sungguh moral tentang kehidupan pernikahan, seksualitas itu pun semakin merosot. Bagaimana orang tidak lagi menghargai seksualitas sebagai sesuatu yang berharga, yang kudus begitu ya, atau menghargai kehidupan keluarga sebagai sesuatu yang harus dipertahankan kesetiaannya, komitmennya, sehingga apa yang disampaikan Paulus melalui firman kita hari ini pun relevan untuk kita keluarga-keluarga khususnya yang ada di Depok ataupun yang kita yang mendengarkan saat ini dari YouTube begitu ya. Nah, apa yang mau diteguhkan oleh Paulus untuk kita dalam bacaan hari ini, bagaimana Paulus sebenarnya kata kuncinya Bapak Ibu terkasih, Paulus ingin meneguhkan kita untuk memegang prinsip-prinsip yang penting dalam kehidupan berkeluarga. Prinsip itu apa? Bahwa dalam berkeluarga hidup kita harus dalam kasih, kesetiaan, penguasaan diri, dan menjaga hubungan dengan damai di tengah tantangan yang ada. Hanya tampaknya 4 begitu ya kata kunci yang diingatkan Paulus dalam satu pasal 7, 1-16 ini begitu ya. Hidup dalam kasih, kesetiaan, penguasaan diri, dan menjaga hubungan dengan damai di tengah tantangan. 4 memang, tapi ini benar-benar perjuangan ya, terutama di sini yang di Zoom para orang tua Adiso kami gitu ya. Nanti kita kalau di sesi sharing setelah firman ini mungkin akan ada banyak pengalaman yang bisa disampaikan Pak Pri, Pak Tri, dan Bude Puji begitu ya. Betapa memperjuangkan hidup dalam kasih, kesetiaan, penguasaan diri, menjaga hubungan dengan damai di tengah keluarga dan tantangan yang ada di sekitar, itu tidak mudah. Tetapi Paulus meneguhkan kita, jemaat, tidak hanya di Korintus dan saat ini kita pun diteguhkan untuk pegang teguh 4 hal itu dalam kehidupan keluarga kita. Karena aplikasinya ketika kita menerapkan kasih, kesetiaan, penguasaan diri, menjaga hubungan dengan damai, maka dalam kehidupan berkeluarga kita akan menjadi pribadi yang menjaga komunikasi yang terbuka dan saling mengerti di tengah kebersamaan kita dalam keluarga. Sesederhana hubungan suami istri tentu sangat penting membicarakan segala kebutuhan, perasaan dengan jujur, termasuk dalam keintiman fisik. Ini akan menghindarkan kesalahpahaman dan memperkuat ikatan emosional. Tak jarang nih Bapak Ibu Adiso kami yang muda-muda, keluarga muda karena saking sibuknya bekerja, untuk berbicara quality time satu hari saja, setengah jam saja, tampaknya sulit loh Bapak Ibu. Saking semua udah sampai malam mungkin pulang atau apa gitu ya. Sehingga minum kopi, teh bareng itu rasanya mahal sekali harganya. Padahal itu penting bagi hubungan suami istri untuk ngobrol dari hati ke hati. Mungkin tidak hanya sekedar di tempat tidur ya, tapi obrolan terbuka itu menjadi sesuatu untuk cara kita saling jujur apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita resahkan untuk besok sehingga dihadapi bersama-sama. Sehingga komunikasi yang terbuka itu membuat kita hidup dalam kasih, saling mengerti pasangan dan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, ketika kita pun menerapkan 4 prinsip tadi, maka kasih itulah yang juga mendorong kita tidak mementingkan diri sendiri. Karena ketika kita berbicara hubungan keluarga, khususnya suami istri, maka saling melayani dengan kasih yang tidak egois dalam hal kecil atau besar itu sangat penting. Kalau kita tidak dengan dasar kasih, saya yakin apapun jadi apa ya istilahnya, jadi
jadi ukuran bahwa kita sudah lebih berkorban, kita sudah lebih ini itu gitu ya. Tapi kalau dengan dasar kasih, mau pengorbanan yang paling besar pun kita lakukan, itu tidak ada apa-apanya karena kita lakukan dengan kasih. Nah, dalam hal ini tentu orang tua, para ediswa kami ataupun kami yang orang tua keluarga muda begitu ya, perlu memperjuangkan, meneladankan kasih yang tidak egois ini antar pasangan dengan pasangan begitu ya, sehingga anak-anak pun melihat bagaimana kasih yang tidak egois ini ternyata berarti mengutamakan kesejahteraan keluarga dibanding kepentingan pribadi. Karena kalau kita bayangkan Bapak Ibu, kalau saya suami istri lebih mentingin keinginan saya dibanding kebutuhan keluarga, wah kacau sudah. Atau Mas Kris lebih mementingkan dia pengen yang dia hobi atau dia suka daripada kebutuhan keluarga, wah sudah kacau gitu ya. Tapi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri itu menjadi perjuangan. Lalu aplikasi yang ketiga ketika Paulus mengatakan kita perlu setia dalam pernikahan begitu ya, maka di tengah banyak godaan dalam kehidupan modern di kota besar begitu ya, kesetiaan ini menjadi hal yang sangat 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 perlu diperjuangkan. Karena nyuwun pangapunten para adiso kami yang muda-muda ini, karena media sosial, sekedar hanya chat dengan teman lama, mantan lama gitu ya, itu bisa jadi jatuh ke selingkuh. Karena akhirnya muncullah perasaan-perasaan lama yang tidak perlu dimunculkan begitu ya. Atau tidak usah dengan mantan, tetapi juga misalnya kenalan dengan orang baru yang tampaknya lebih perhatian dari pasangan yang sekarang suami kita gitu atau istri kita. Padahal sebenarnya suami istri kita sudah sangat perhatian, tapi karena sudah saking lamanya, pas perhatian orang baru justru yang lebih disyukuri begitu. Nah, ini juga hati-hati buat kita para pasangan-pasangan, keluarga-keluarga begitu ya. Karena bagaimanapun ketika memang kita merasa pasangan kita sudah justru kok kurang perhatian, nah mari tumbuhkan lagi bersama-sama cinta mula-mula. Kalau jatuh cintanya dulu bagaimana diingat-ingat begitu ya, supaya kesetiaan itu tetap kokoh. Terutama kesetiaan kita landaskan seperti Tuhan yang setia kepada kita. Maka kesetiaan kita bukan sekedar karena pasangan kita masih cantik, ganteng, tapi karena kita punya Tuhan yang setia mengasihi kita, kita pun mau setia mengasihi pasangan kita, keluarga kita, dan komitmen-komitmen lain yang kita perjuangkan di dalam Tuhan. Terakhir, Bapak Ibu terkasih, ketika berbicara perbedaan, kalau tadi Paulus mengangkat isu yang menarik gitu ya, karena kota besar, ternyata ada jemaat yang menikah berbeda agama. Nah, tidak kita pungkiri, kita pun yang di kota Depok begitu ya, tidak terhindari ada jemaat kita, ada keluarga kita, ada di sekitar kita yang menikah berbeda agama. Nah, menarik Paulus dalam bacaan kita tadi dia meneguhkan untuk menghargai perbedaan itu dan melihatnya dengan terang prinsip saling menghargai, tetap menjaga keharmonisan, mengutamakan perdamaian. Karena prinsip yang keempat tadi perdamaian begitu ya, menjaga keharmonisan sehingga orang percaya dapat menjadi teladan dalam kasih, kesabaran dan pengampunan. Bahkan tadi dikatakan eh, sebagai kita orang yang percaya, pastilah dalam hati kita mau menyelamatkan pasangan kita. Bukan sekedar menyelamatkan supaya dia jadi agama kita ya, Bapak Ibu terkasih, tapi menyelamatkan supaya dia tetap hidup dalam prinsip-prinsip universal dalam kehidupan beragama. Setia, kasih, penguasaan diri, damai. Itu empat ini tadi yang diteguhkan Paulus itu menjadi perjuangan bagi orang-orang yang hidup dalam iman dengan segala perbedaannya begitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini jadi perjuangan kita, memperjuangkan keluarga yang tetap saling mengasihi, komunikasi yang terbuka, kesetiaan, menghargai perbedaan dengan selalu mengutamakan perdamaian. Ini juga menjadi perjuangan kita bersama. Sesederhana tidak hanya berbeda agama, bahkan dalam keluarga ketika orang tua dan anak-anak tetap saling menghargai pendapat. Misalnya kita mau anak kita sekolah A, tapi anak kita ternyata maunya B, kita mau mendiskusikannya supaya semua pilihan dapat baik. Itu juga sudah menghargai perbedaan. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang saklek A gitu ya, tidak lagi mendengarkan pendapat anak-anak kita.
Untuk itu, Bapak Ibu terkasih, dan kita seluruh jemaat yang mendengarkan renungan hari ini, Paulus sangat besar harapannya supaya jemaat terus merayakan keluarga dengan dasar yang benar, prinsip yang benar. Maka kita pun saat ini diteguhkan, mari rayakan kehidupan keluarga kita dengan dasar dan prinsip yang benar di dalam Tuhan. Supaya keluarga kita semakin diberkati dan menjadi berkat serta memuliakan nama Tuhan. Kalau ada tantangan, kalau ada godaan, balik lagi, baca firman Tuhan. Teguhkan hati supaya tidak jatuh pada berbagai-bagai tantangan dan dosa yang ada di sekitar kita. Kita tidak pungkiri, kita tidak katakan tidak ada dosa, tidak ada godaan, tidak ada gitu ya. Tapi di dalam Tuhan kita harus hadapi dengan berpegang teguh pada firman, doa, dan juga memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga kita. Jika saat ini di antara keluarga kita ada yang sedang bergumul dan berjuang, saya secara pribadi sebagai pendeta yakin kalau kita masih terus libatkan Tuhan, sebesar apapun pergumulan keluarga kita mampu menghadapinya dengan tenang dan damai yang datangnya dari Tuhan. Amin. Kita akan responi firman ini dengan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa keluarga hidup indah. Itu kita pujikan keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan manakah ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari Bapak Ibu terkasih, kita satu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, kami meyakini keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Pun kami sadari Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, tak jarang kehidupan berkeluarga, baik kami orang percaya maupun pada umumnya, sering sekali jatuh pada berbagai-bagai godaan dosa yang membuat kami merasa tidak butuh Tuhan dan merasa tidak perlu memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga keluarga kami dengan segala keberadaannya bukan semakin damai, tapi justru ada banyak hal yang membuat tidak damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami dengan segala kerapuhan kelemahan kami, baik kami yang saat ini sedang berjuang, bergumul untuk membangkitkan kembali keluarga kami dan berjuang untuk kembali merasakan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong sehingga keluarga kami kembali bersatu, kembali merasakan tuntunan Tuhan, dan kembali merasakan berkat-berkat Tuhan yang membuat kami semakin menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terkhusus kami berdoa bersyukur untuk setiap kami ya Bapa, keluarga kami dengan segala dinamikanya kami bersyukur dan bersyukur. Biarlah Tuhan terus menuntun memberkati
sehingga dengan segala suka dukanya keluarga kami tetap senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.